Hai, kembali lagi kita di channel Ciwi Jawa. Di sini kita akan kembali membahas dan menyimak alur cerita film. Hari ini kita akan membahas film yang berjudul The Blind Side. Film ini bergenre drama komedi yang terbit pada tahun 2009, yang disutradarai oleh John Lee Hancock, serta ceritanya yang ditulis oleh Michael Lewis. Film yang dibintangi oleh Sandra Bullock ini bercerita tentang seseorang anak laki-laki yang bernama Michael Orr yang hidup penuh dengan kesulitan. Ia sudah dipisahkan dengan keluarganya sejak ia berusia sekitar 7 tahun. Ia dipisahkan oleh negara karena orang tuanya dianggap tidak layak dalam membesarkan anak-anaknya, sehingga pada akhirnya ia memilih untuk tinggal menjadi gelandangan. Ia memiliki bakat terpendam yaitu dalam bidang olahraga. Namun, keadaan menuntut ia untuk berlaku pesimis, sehingga membuat Michael Orr menjadi anak yang terlihat pemurung. Namun pada suatu hari, ia bertemu dengan sebuah keluarga yang merasa iba padanya, serta bersiap untuk mengadopsi dirinya sebagai anak. Dikarenakan Michael tidak memiliki siapa-siapa yang berarti dalam hidupnya. Film The Blind Side mendapatkan nominasi penghargaan dari BET sebagai film terbaik pada tahun 2010. Sebelum kita memasuki ke dalam alur ceritanya, saya ingin mengingatkan kembali bahwa channel ini mengandung full spoiler. Jadi buat kalian yang belum nonton filmnya, saya sangat sarankan agar kalian menonton filmnya terlebih dahulu. Karena bagaimanapun juga menonton film secara full akan jauh lebih baik. Jadi langsung saja kita simak alur ceritanya. Let's check it out. Film dimulai dengan memperlihatkan cuplikan permainan olahraga rugby di televisi. Lalu scene mundur pada 2 tahun sebelumnya. Di sana menampilkan 3 orang yang berada di dalam mobil dan menuju sebuah sekolah Kristen yang cukup bergengsi. Mereka pun berhenti dan turun tepat di parkiran sekolah tersebut. Tony Hamilton selaku orang yang mengemudikan pun masuk ke dalam ruangan milik seorang guru pelatih olahraga yang bernama Bert Catton. Tony ingin mendaftarkan anaknya untuk bersekolah di sana yang bernama Stephen. Di dalam perbincangan itu, Tony juga mengatakan kepada guru pelatih bahwa ia juga ingin memasukkan seorang anak selain Stephen ke sekolah itu. Ia adalah bernama Michael Orr. Tony menceritakan bahwa Michael Orr adalah seorang anak gelandangan yang sangat berbakat dalam bidang olahraga. Karena itu, ia sangat layak untuk bersekolah di sana. Namun, Bert berkata kepada Tony bahwa ia harus membayar mahal untuk menyekolahkan keduanya. Di ruangan rapat, Bert bersama para guru-guru lainnya membicarakan tentang identitas Michael, yang dimana menurut para guru lainnya berpendapat bahwa Michael tidaklah layak untuk bersekolah di sana. Hal itu disebabkan oleh nilai IQ milik Michael cukup di bawah standar untuk seusia Michael. Tetapi pendapat itu tidak mencerminkan sikap Catton yang terlihat sangat mendukung bakat Michael. Catton berpendapat bahwa menerima Michael yang seperti itu adalah hal yang benar untuk dilakukan di dalam Kristen. Dan akhirnya pihak sekolah pun menyetujui untuk menerima Michael. Esok pagi akhirnya Michael bersekolah di sana. Ketika Michael masuk ke dalam kelas, ia disambut keheranan oleh para murid dikarenakan tubuhnya yang sangat besar. Saat itu guru akan mengadakan tes dengan membagikan lembar kertas tes. Setelah itu, terlihat bahwa Michael merasa kebingungan dan insecure terhadap dirinya sendiri. Tak lama kemudian, bel pun berbunyi yang menandakan waktunya pulang. Tetapi terlihat Michael masih terduduk di kursinya. Akhirnya nyonya Boswell selaku guru di kelas itu menghampiri Michael untuk mengambil lembar soal milik Michael. Terlihat bahwa tak ada satupun soal yang dijawab oleh Michael, tetapi hanya ditemukan gambar perahu di bagian belakang kertas. Malamnya, Michael tidur di rumah milik Tony. Terdengar bahwa Tony sedang bertengkar dengan istrinya. Istrinya mempermasalahkan keberadaan Michael yang beralasan bahwa Michael hanya bisa menghabiskan persediaan makanan. Tetapi Tony tidak berpikir seperti itu, melainkan ia hanya ingin menjadi umat Kristiani yang baik.
Namun istrinya terdengar mengancam Tony untuk membuangnya kembali ke jalan. Di sekolah terlihat bahwa Michael sedang menonton pertandingan bola voli. Setelah pertandingan selesai, terlihat bahwa seseorang sedang memperhatikan Michael yang sedang memunguti popcorn bekas untuk dimakan. Scene berpindah di mana bahwa para guru sedang membicarakan perkembangan Michael selama sebulan di sekolah itu. Salah satu guru mengatakan bahwa Michael tidak menunjukkan perkembangan sedikit pun. Tetapi Nyonya Boswell memiliki bukti bahwa Michael masih memiliki peluang untuk berkembang, yaitu dari catatan yang ditulis Michael yang dibuang oleh Michael ke tempat sampah. Di suatu sore, Michael bertemu dengan seorang anak kecil bernama SJ. Anak itu menegur bahwa Michael harus tersenyum agar tidak terlihat menakutkan bagi anak-anak lainnya. Lalu terlihat SJ sudah dijemput oleh ibunya untuk pulang. Tak lama kemudian, salah satu utusan sekolah memberitakan Michael bahwa ayah kandungnya yang tak pernah ia lihat dikabarkan sudah meninggal karena bunuh diri. Entah bagaimana perasaan yang dirasakan oleh Michael, sepertinya sangat berlipat-lipat rasanya. Scene kembali memperlihatkan para guru Akademi Michael yang sedang berdiskusi tentang perkembangan para murid di sekolah, salah satunya Michael. Nyonya Boswell sangat mengatakan bahwa Michael memiliki daya serap ilmu yang cukup tinggi, meskipun dalam hal membaca, Michael masih sedikit kesulitan. Di malamnya terlihat SJ bersama Nyonya Anne dan Mr. Sean, yaitu orang kelas SJ, sedang menuju parkiran mobil. Terlihat mereka telah menonton pentas kostum yang diselenggarakan oleh kelas SJ. Di dalam perjalanan pulang, mereka melihat Michael yang sedang berjalan sendirian di tengah cuaca dingin. Mr. Sean pun menanyakan Mike kemana ia akan pergi. Lalu Mike mengatakan bahwa dirinya akan pergi ke gym. Lalu keluarga Toy pun memacu pergi meninggalkan Mike. Namun Nyonya Anne yang merasa janggal dengan jawaban Mike, lalu menyeru suaminya untuk memutar balik mobilnya dan mengajak Mike pulang ke rumah keluarga Toy. Sesampainya di rumah, Mike disambut cukup hangat oleh keluarga Toy. Mike juga diperbolehkan untuk tidur di atas sofa empuk dan branded oleh Nyonya Anne. Seperti yang kita tahu bahwa keluarga Toy merupakan keluarga yang kaya raya. Keesokan paginya, terlihat Mike sudah tidak ada di sofa dengan meninggalkan sofa yang sangat rapi serta selimut yang sudah terlipat itu. Lalu Nyonya Anne mencari keluar dan akhirnya menemukan Mike yang hendak pergi, namun Nyonya Anne menghentikan Mike dan bertanya kepada Mike, mengapa dirinya pergi? Lalu Mike mengatakan bahwa ia berpikir dirinya hanya akan menjadi beban bagi keluarga Toy nantinya. Tetapi justru Nyonya Anne mengajak Mike kembali ke dalam rumahnya dan mengajaknya untuk merayakan hari Thanksgiving bersama keluarga. Keluarga Toy adalah salah satu umat Kristiani taat yang memang mereka memanfaatkan hartanya untuk kebaikan. Mereka pun tidak luput dengan kegiatan amal yang mereka adakan untuk beberapa lembaga. Ketika di rumah, terlihat keluarga Toy akan merayakan Thanksgiving dengan menyajikan deretan banyak makanan. Ketika yang lainnya memilih makan sambil menonton, Michael justru memilih duduk di ruang makan. Nyonya Anne yang melihat hal itu pun langsung mematikan televisi dan mengajak yang lainnya untuk di ruang makan. Setelah itu, mereka pun berdoa dengan penuh rasa syukur. Siangnya, Nyonya Anne mengajak Mike untuk membeli pakaian untuknya. Tetapi Mike justru mengatakan bahwa ia sudah memiliki pakaian. Lalu Nyonya Anne bertanya kemana kita harus pergi. Ternyata Mike mengajak Nyonya Anne untuk ke rumah tempat ibu Mike tinggal. Sesampainya di rumah ibu Mike, tertulis bahwa rumah itu sudah tak berpenghuni. Dan Mike akhirnya menceritakan kepada Nyonya Anne. Setelah itu Nyonya Anne membawa Mike untuk membeli pakaian ke toko. Keesokan paginya, seperti biasa Nyonya Anne mengantar SJ serta Mike untuk bersekolah. Di sana SJ terlihat sangat gembira bersekolah bersama Mike. Scene berpindah yang memperlihatkan Nyonya Anne sedang mengadakan pertemuan dengan koleganya untuk makan-makan
bersama sambil membicarakan aksi amal yang akan mereka adakan. Malamnya, Nyonya Anne dan Mike bersama-sama sedang menyiapkan tempat tidur untuk Mike di sofa. Di sela itu, Nyonya Anne menanyakan Mike agar tetap tinggal di rumah, agar Mike dibuatkan kamar tetap yang layak untuk Mike tidur. Lalu Mike menjawab bahwa ia tidak akan pergi kemana-mana, yang menandakan bahwa Mike ingin tetap di rumah itu. Hingga keesokannya, Nyonya Anne benar-benar sudah menyiapkan kamar untuk Mike. Mike berterima kasih pada Anne bahwa itu adalah pertama kalinya Mike memiliki kamar pribadi. Anne yang mendengar hal itu langsung terdiam dan pergi, dan menahan tangis. Ketika Mike bersama keluarga Toy pergi untuk makan malam, Mr. Sound mengatakan bahwa makan malam itu adalah untuk merayakan hari keberhasilan Mike dalam olahraga, di mana Mr. Sound mengabarkan bahwa Mike akan diikutsertakan dalam pertandingan football musim semi mendatang. SJ pun terlihat bangga kepada Mike. Sesampainya di restoran, Nyonya Anne mengajak anak-anaknya termasuk Mike untuk berbelanja buku di toko buku seberang jalan. Di sana Nyonya Anne menanyakan Mike buku apa yang dulu ibunya bacakan untuk Mike. Dan Mike menjawab bahwa dirinya tak pernah dibacakan apapun. Selesainya mereka makan malam, Mike berhenti sebentar dan melihat seorang pelayan dan menghampiri sekaligus memeluk pelayan itu. Di dalam perjalanan, Nyonya Anne bertanya perihal Mike memeluk seorang pelayan dan menanyakan siapa pelayan tersebut. Mike pun menjawab bahwa pelayan itu bernama Marcus. Pelayan itu adalah kakak kandungnya yang tersisa di keluarganya. Di kamar Nyonya Anne mengatakan kepada Mr. Sean, yaitu suaminya, bahwa ia sangat berbahagia sudah merawat Mike sejauh itu. Sepertinya Mr. Sean pun bergembira akan hal itu. Keesokan paginya, keluarga Toy melakukan sesi potret keluarga. Di sana Nyonya Anne mengajak Mike untuk bergabung dalam sesi potret itu, layaknya sebuah keluarga. Foto itu akan dijadikan kartu Natal yang akan dikirimkan ke keluarga besar Toy. Ketika Nyonya Anne mengadakan makan bersama para koleganya pun menanyakan perihal kartu Natal keluarga Toy yang memperlihatkan Mike. Dengan perawakan Mike yang terlihat besar dan hitam pun juga tak luput dari lelucon yang bersifat mengejek fisik Mike tersebut. Nyonya Anne pun menjawab dengan kalimat tamparan, yaitu malulah dengan dirimu sendiri, kepada koleganya. Lalu Nyonya Anne beranjak pergi meninggalkan koleganya itu. Lalu scene memperlihatkan Collins dan Nyonya Toy yang sedang berbincang di kamar Collins. Di sela perbincangan itu, Nyonya Anne menanyakan pendapat Collins tentang keberadaan Mike. Apakah Collins terganggu akan keberadaan Mike? Dan Collins menjawab dengan tegas bahwa dirinya tidak sedikit pun mempermasalahkan hal itu. Bahkan, Collins menceritakan bahwa di sekolah SJ terlihat sangat bergembira dan memperkenalkan Mike sebagai kakak barunya. Pada siang harinya di sekolah, Mike terlihat sedang berlatih olahraga dengan dipandu oleh guru olahraganya, yaitu Cotton, sekaligus ditemani oleh kedua orang tua angkatnya, yaitu Nyonya Anne dan Mr. Sean. Di rumah, SJ memberi semangat kepada Mike agar terus berlatih. Setelah itu, SJ pun kerap menemani Mike selama berlatih. Ia terlihat sangat bersemangat dengan kakak barunya itu, yaitu Mike. Di suatu ketika, Mike mengatakan kepada Nyonya Anne bahwa ia ingin dibuatkan SIM agar dapat memiliki identitas untuk ia bawa. Ketika Nyonya Anne mengajak Mike membuat SIM, ternyata Mike tidak tercatat sebagai penduduk. Karena itu, Nyonya Anne berpikir bahwa satu-satunya cara agar Mike diakui oleh negara adalah mengadopsi Mike sebagai anaknya. Akhirnya Nyonya Anne meminta pendapat kepada suaminya, apakah keputusan yang akan diambilnya adalah suatu hal yang benar. Namun, Mr. Sean terkejut karena memang mereka belum sepenuhnya mengupas kehidupan Mike. Tetapi hal itu akhirnya disetujui secara bersama karena melihat Mike adalah orang yang baik-baik saja.
Keesokannya, Nyonya Anne ingin mengulik riwayat Mike untuk dijadikan bahan bukti adopsi. Lalu ia datang ke sebuah lembaga masyarakat. Karena itu, di sana ia mengetahui salah satu kisah kelam Mike, bahwa Mike sudah dipisahkan dari kedua orang tuanya sejak usianya 7 tahun. Petugas di sana mengatakan bahwa apabila Nyonya Anne ingin benar-benar mengadopsi Mike, maka ia tidak perlu menunggu persetujuan ibu kandung, karena Mike sudah dimiliki oleh negara. Tetapi karena kebaikan Nyonya Anne, ia pun berusaha mencari alamat ibu Mike di Heart Village, yaitu bekas tempat tinggal Mike dulu. Di sana ia akhirnya menemukan keberadaan ibu kandung Mike, yaitu Nyonya Orr. Nyonya Anne mengabarkan bahwa ia akan mengadopsi Mike secara sah. Terlihat Nyonya Orr sangat terpukul akan hal itu. Lalu Nyonya Orr pun menyetujui serta menyanjung Nyonya Anne bahwa ia adalah wanita Kristen yang sangat baik. Keesokannya keluarga Thuy berkumpul sekaligus mengabarkan bahwa Mike sudah menjadi bagian keluarga Thuy yang sah. Lagi-lagi, SJ terlihat bergembira karena ia akhirnya memiliki kakak laki-laki yang sangat membanggakan. Mereka akhirnya menjalani hari-hari dengan bahagia, dan Michael akhirnya mendapatkan identitas sekaligus hadiah dari orang tua angkatnya, yaitu sebuah mobil. SJ yang terlihat bahagia juga ingin berjalan-jalan bersama Mike menggunakan mobil baru Mike. Pada suatu ketika, SJ meminta untuk membeli sebuah permainan semacam PS yang baru rilis pada tahun itu. SJ mengatakan bahwa ia akan membelinya bersama Mike menggunakan mobil. Di pertengahan jalan, SJ dan Mike berbincang mengenai lagu, hingga Mike kehilangan fokus menyetir dan menabrak sebuah truk yang sedang melintas. Atas kejadian itu, Nyonya Anne yang sedang bekerja pun ditelepon oleh pihak kepolisian dan bergegas menuju TKP. Di sana terlihat SJ sedang mendapatkan pertolongan pertama dengan luka yang cukup ringan. Lalu Nyonya Anne pun menghampiri Mike dan berusaha menenangkan Mike yang terlihat menyesal. Nyonya Anne yang melihat kejadian itu tidak terlihat menyesal sedikit pun kepada Mike, karena menurutnya itu adalah suatu hal yang wajar terjadi. Beberapa hari kemudian, Mike pun berlatih olahraga rugby, di mana di sana memperlihatkan SJ yang sedang merekam kegiatan Mike dan Nyonya Anne yang sedang melihat pelatih Cotton melatih Mike dengan cara yang salah. Nyonya Anne pun menghampiri Mike serta memotivasi Mike untuk berlatih, karena Nyonya Anne tahu bahwa Mike memiliki insting melindungi sebesar 90%. Pertandingan musim semi pun dimulai. Keluarga Thuy juga tak lupa untuk menonton pertandingan di sana. Di sana Mike beserta tim mengalami kekalahan sampai berkali-kali, hingga akhirnya pada saat sesi selanjutnya Mike teringat motivasi yang dikatakan oleh Nyonya Anne bahwa ia harus melindungi tim seperti layaknya melindungi keluarga yang harus dijaga. Dan berbekal strategi celah, tim Mike pun berhasil menangkan berkali-kali. Dan pada saat Mike sedang melawan musuhnya, ia melakukan over perlawanan dengan mendorong musuh hingga keluar lapangan. Kejadian itu juga tak luput dari sorotan SJ yang sebagai kameramen Mike. Lalu kejadian itu dimuat menjadi sebuah CD dan dikirimkan kepada para perusahaan besar sampai-sampai hal itu cukup viral diperbincangkan. Hingga akhirnya banyak pelatih yang ingin melihat kemampuan Mike dan menginginkan Mike. Di sisi lain, Nyonya Anne sangat mengkhawatirkan nilai akademi yang Mike miliki masih cukup rendah untuk menembus perguruan tinggi. Karena itu Nyonya Anne pun menyewa seorang guru pribadi untuk Mike. Ia adalah Misu. Misu pun cukup berhasil untuk menaikkan nilai akademi Mike. Hingga di hari berikutnya pun banyak utusan dari perguruan tinggi berdatangan ke rumah Mike untuk menawarkan Mike apakah dirinya mau untuk mengikuti pembelajaran di universitas mereka dengan iming-iming fasilitas mewah di universitas masing-masing. Pada suatu hari, sekolah para guru Wingate, yaitu tempat keluarga Thuy dan Mike bersekolah, mereka meneliti bahwa nilai yang Mike raih menunjukkan peningkatan, meskipun masih sedikit jauh untuk memenuhi nilai standar universitas, yaitu minimal memiliki nilai B.
Lalu akhirnya Mike pun lulus sekolah dengan nilai yang pas-pasan. Tetapi Mike berhasil lulus dengan segala kerja kerasnya selama ini. Pada siangnya, Nyonya Anne mendapatkan telepon dari asisten direktur pemaksaan NCAA yang akan melakukan penyelidikan secara empat mata dengan Mike. Di dalam ruangan, asisten menanyakan Mike mengapa Mike memilih Universitas Ole Miss, yaitu sebuah universitas yang dulu keluarga Toei belajar. Apakah ia tak sempat memikirkan soal pengadopsian dirinya yang dilakukan oleh keluarga Toei dengan semata-mata sebatas kasihan saja? Lalu Mike yang terlihat terprovokasi oleh pertanyaan asisten pun keluar untuk menemui Nyonya Anne yang berada di kantin dan menanyakan apakah keluarga Toei benar-benar tulus mengadopsi atau ada maksud tertentu lainnya dalam merawatnya. Lalu Mike meninggalkan Nyonya Anne begitu saja dan tidak pulang semalaman ke rumah Nyonya Anne. Malamnya Mike pun pergi ke Heart Village untuk menemui ibu kandungnya yang biasa ia datang untuk minum-minum di sana. Tetapi Mike tidak kunjung menemui ibunya. Yang ada justru ia mendapatkan ejekan-ejekan karena ia sudah diadopsi oleh orang berkulit putih. Mike pun langsung menghajar para mantan temannya itu. Keesokan paginya Nyonya Anne mencari Mike ke Heart Village. Namun tak lama kemudian di dalam mobil Mike pun menelpon Nyonya Anne dan memberitahu keberadaannya saat itu. Sesampainya Nyonya Anne bertemu Mike, Mike pun menanyakan kebenaran yang sejujurnya. Apakah Nyonya Anne memiliki tujuan dalam mengadopsi dirinya? Nyonya Anne pun menjawab bahwa ia tidak memiliki tujuan apapun kecuali hanya ingin berbuat baik saja. Hingga akhirnya Mike pun memutuskan untuk masuk ke Universitas Ole Miss. Hingga akhirnya Mike pun diantar ke sekolah oleh keluarga Toei untuk penjemputan Mike menuju universitas, dan di sana melakukan perpisahan kepada Mike karena ia akan melanjutkan ke jenjang universitas. Nyonya Anne yang melihat perpisahan itu pun tak kuasa untuk menangis dan bergegas pergi ke dalam mobil. Tetapi Mike pun menghampiri Nyonya Anne untuk meminta pelukan perpisahannya, dan film pun selesai. Film The Blind Side ini merupakan based on true story, yang dimana Michael Orr memang seorang atlet rugby yang sebelumnya mengalami banyak kesulitan. Setelah itu ia diadopsi oleh keluarga Toei. Menurut saya, film The Blind Side ini sangatlah menyentuh hati, karena apa yang dilakukan oleh keluarga Toei terlihat kecil, tetapi bagi Mike itu adalah suatu hal yang sangat besar. Pelajaran yang dapat kita petik dari film ini adalah, meskipun menurut kita hal yang kecil, tetapi bagi orang sangatlah besar apa yang kita lakukan. Mungkin itu saja yang dapat saya ulas dari film ini. Sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi ya guys. Saya Ciwi, pamit undur diri. See you next video guys.